Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Nuri Ilmah dari kelas 12 IPA 2 Madrasah Aliyah Negeri 2 Gresik. Di sini saya akan membahas tentang Al-Qawaid Khamsah beserta contohnya. Kaidah yang pertama yaitu Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, wanita yang sedang haid lalu membaca basmalah. Apabila ia membaca basmalah itu berniat untuk membaca Al-Quran, hukumnya haram. Apabila ia berniat untuk berzikir, maka hukumnya tidak haram. Apabila ia berniat untuk berzikir dan membaca Al-Quran, hukumnya haram. Dan apabila ia tidak berniat apa-apa, hukumnya juga haram. Untuk kaidah yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzalu bil syaki. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Untuk contoh kaidah yang satu ini dibagi menjadi 3, yaitu kaidah minor pertama, kaidah minor kedua, dan kaidah minor ketiga. Contoh dari kaidah minor pertama yaitu orang yang ragu apakah ia sudah berhadas atau belum. Untuk hal ini, maka diambil kesimpulan jika ia sebelumnya belum pernah berwudu, maka ia dianggap batal. Dan apabila jika ia sebelumnya sudah pernah berwudu, maka dianggap suci. Untuk kaidah minor kedua, contohnya yaitu seseorang ragu-ragu apakah dia sudah melakukan kunut atau belum. Dalam hal ini, maka diambil yang belum melakukan kunut, kemudian disunahkan untuk melakukan sujud syahwi. Untuk contoh kaidah minor ketiga, yaitu apabila seseorang ragu-ragu apakah dia sudah mendapatkan 3 rakaat dalam sholat atau 4 rakaat. Yang diambil di sini adalah yang 3 rakaat, karena dalam sholat lebih baik rakaatnya lebih daripada kurang. Untuk kaidah yang ketiga yaitu al-misyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu menarik pada kemudahan. Dalam hal ini juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kaidah longgar, kaidah sempit, dan kaidah kebablasan. Untuk contoh yang kaidah longgar yaitu najis ma'fu atau najis yang dimaafkan. Seperti musim lalat, maka lalat biasanya hinggap di tempat yang najis, kemudian hinggap di tubuh kita, maka otomatis akan menjadi najis. Tetapi itu adalah najis yang dima'fu atau dimaafkan. Untuk contoh dari kaidah yang sempit, orang yang sedang berperang dapat melakukan sholat dengan cara apapun. Contoh dari kaidah kebablasan yaitu rasa manis atau asin itu enak. Namun, apabila terlalu manis atau terlalu asin, maka akan menjadi tidak enak. Kaidah yang keempat yaitu ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Di sini contohnya dibagi menjadi 3 juga, yaitu yang pertama kaidah netralitas, yang kedua kaidah standar darurat, dan yang ketiga kaidah minor ketiga. Untuk kaidah netralitas contohnya yaitu kita boleh membuka aurat di depan dokter ketika sedang diperiksa. Untuk contohnya yang kaidah standar darurat, apabila kita sedang kelaparan dan mendekati kematian dan tidak ada makanan haram, maksudnya makanan yang halal untuk dimakan, maka kita boleh memakan makanan yang haram. Contohnya yaitu binatang ular atau apapun yang haram, namun hanya digunakan sebagai penyambung hidup, tidak boleh dimakan sampai kenyang. Untuk contoh kaidah minor ketiga yaitu kita tidak boleh mengambil makanan orang yang kelaparan, meskipun kita juga kelaparan. Untuk kaidah yang kelima atau kaidah yang terakhir yaitu al-adatu muhakamatun. Suatu kebiasaan dapat dijadikan sebagai suatu hukum. Dalam kaidah ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, ta'yin al-urf, yang kedua, ma'rufu al-urf, dan yang ketiga, kaidah penguatan budaya. Contoh dari kaidah ta'yin al-urf yaitu adat Minangkabau tentang hubungan kekerabatan, yaitu matrilineal. Untuk contoh dari ma'ruf al-urf yaitu menjual buah di pohon. Contoh dari kaidah penguatan budaya, negara mengalami kasus global dan tidak sedikit dalam satu negara banyak ditemukan uang yang beredar dan bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.